tahunan. Ini kurikulum PT saya. Kemudian judul kita kuliah untuk hari ini adalah TB dengan komorbid dan kondisi khusus. Kita kuliah sekitar 1 jam. Nah, di TBC dengan komorbid dan kondisi khusus. Komorbid adalah penyakit-penyakit lain yang menyertai, umpamanya ada HIV, ada diabetes, ada gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan lain-lain. Jadi selain TBC, dia juga ada penyakit lain. Itu namanya komorbid. Kemudian kondisi khusus bukan suatu penyakit, tapi keadaan-keadaan tertentu, seperti pada kehamilan, menyusui, wanita yang pakai kontrasepsi, tersebut dengan kondisi khusus. Nah, kemudian eh, sebelum memulai lagi, lupa saya nanya tadi. Ini udah semester berapa ya mahasiswanya? Semester 3, Dok. 3. Sudah ada kuliah tuberkulosis yang secara umum? Sudah, Dok. Sudah kuliah. Yang TBC saja sudah kuliah ya? Sudah, Dok. Nah, oke. Kita lanjutkan. Eh, jadi ini epidemiologi tuberkulosis. Diperkirakan 1 miliar orang meninggal karena TBC dalam 200 tahun terakhir. Dan kasus TBC itu pada tahun 2023 atau setahun itu sekitar 10 juta. Dan 1 juta orang meninggal karena TB. Dan Indonesia merupakan negara dengan kasus dan kematian tertinggi nomor 2. Jadi kita untuk kasus TB yang paling banyak itu adalah India, kemudian Indonesia dengan perkiraan kasus 1.090 kasus dengan angka kematian 125.000 orang per tahun. Kemudian ini masih pendahuluan bahwa sama dengan yang tadi dari laporan Global TB Report 2023, Indonesia peringkat kedua setelah India, dan TB masih menjadi masalah di kita, TB sensitif obat atau TBSO, adanya TBIA, HIV, dan TB resisten obat. Kemudian ini adalah faktor-faktor risiko yang memudahkan orang kena suatu tuberkulosis. Jadi, terutama yang saya hitamkan di sini sesuai dengan kuliah kita saat hari ini orang dengan HIV dan penyakit imunokompromis lainnya. Jadi faktor risiko TB itu adalah salah satunya yang paling banyak tuh pasien dengan HIV dan penyakit imunokompromis lainnya. Imunokompromis itu pasien dengan daya tahan yang rendah seperti pada diabetes, pasien yang dapat obat kemoterapi, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian orang yang mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka panjang, perokok, peminum alkohol, anak usia kurang dari 5 tahun, atau pada orang lanjut usia, orang yang kontak erat dengan pasien TB, berada di tempat dengan risiko tinggi untuk TB, dan petugas kesehatan. Termasuk ini adalah faktor risiko untuk terjadinya tuberkulosis. Kemudian seperti judul kita tadi, judul kita adalah TB dengan komorbid dan kondisi khusus. Komorbid yang kita bicarakan di sini ada 4, walaupun banyak komorbid lain, tapi karena keterbatasan waktu, hanya HIV, diabetes, gagal ginjal, dan gangguan hati. Pertama kita masuk TB HIV. Nah, HIV, apa itu HIV, apa itu TB, mungkin kemarin sudah dikuliahkan juga. TB adalah penyakit kronis tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru, tapi juga bisa di organ-organ lainnya. Jadi TBC bisa di paru-paru, bisa di luar paru. Di luar paru contohnya bisa TBC otak, bisa TBC tulang, bisa di hati, bisa di ginjal, dimanapun di tubuh kita bisa kena TBC. Dan ditularkan melalui cairan droplet dari batuk maupun bersin. Sedangkan AIDS atau ODIF atau HIV/AIDS adalah virus penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sehingga daya tahan tubuh kita akan rendah sekali, sehingga kita mudah tertular oleh penyakit-penyakit lainnya. Itu yang disebut dengan infeksi oportunistik. Jadi pasien HIV itu
Masalahnya justru karena infeksi lainnya. Kalau dia kena HIV, dia akan mudah kena TBC, mudah kena toksoplasma, dan lain-lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seks, pemakaian jarum suntik, transfusi darah, dan lain-lain. Jadi pada orang dengan HIV ini sekarang yang dipakai ODIF ya. ODIF itu kepanjangan orang dengan HIV. Ya, ODIF dulu ODA ya. Sama saja ODA, ODIF, HIV/AIDS. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi pada orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah, sehingga dia rentan terjadi infeksi. Pada HIV, infeksi oportunistik yang sering itu adalah tuberkulosis, toksoplasma, pneumocystis, candidiasis, herpes simplex, cytomegalovirus, salmonella, cryptococcosis, dan lain-lainnya. Sekarang kita membicarakan masalah tuberkulosis ya, salah satu penyakit oportunistik yang sering pada HIV. Di hubungan TB dengan HIV tersebut, pasien dengan HIV 29 sampai 37 kali lebih banyak menderita TB dibanding orang tanpa HIV. Jadi orang HIV itu banyak sekali yang kena TBC. Jadi hampir 50% orang dengan HIV akan kena TBC. Jadi penemuan dini TBC pada HIV dan deteksi dini HIV pada TB harus dilakukan sehingga kita bisa menjaring pasien-pasien yang pada pasien TB pada HIV maupun pasien HIV pada TB. Jadi semua pasien TB harus diperiksa HIV-nya dan semua pasien HIV harus ditelusuri ke arah TB-nya. Itu dua arah yang semua. Kalau ada pasien TBC, kita wajib memeriksa HIV-nya. Begitu juga pasien HIV, wajib ditelusuri gejala-gejala TB-nya. Kalau ada gejala TB, dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak maupun ronsen. Ya. Jadi ada kondisi yang disebut dengan TB laten. TB laten tersebut adalah kita terinfeksi kuman TB, tapi kita tidak sakit. Ada kuman TB di badan kita, tapi daya tahan kita masih bagus. Kita tidak sakit TB. Di kuman TB tersebut akan dikurung oleh makrofag yang ada di dalam tubuh kita. Kalau TB laten tersebut pada orang HIV 60% akan menjadi TB aktif. Sedangkan pada orang non HIV hanya 10%. Jadi kalau ada orang kena HIV, maka salah satu infeksi oportunistik yang paling sering adalah TBC. Seperti tadi saya sampaikan, 50% orang HIV itu kena TBC. Jadi kalau HIV tidak ditata laksana dengan baik, atau HIV makin banyak, maka TB pasti akan makin banyak, tidak akan terkendali. Kemudian diagnosis TB, pada TB biasa ini mungkin sudah dikuliahkan. Gejala TB tersebut adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian gejala tambahan seperti gejala saluran napas, dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, nyeri dada, kemudian gejala sistemik, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, badan rasa tidak enak. Gejalanya hanya kadang demam, penurunan berat badan secara drastis, keringat malam, kadang-kadang disertai batuk. Tapi bisa saja tidak ada batuk. Atau ODIF orang dengan HIV. TB-nya sering tidak spesifik. Bisa demam, penurunan berat badan, bisa batuk, bisa tidak ada batuk, keringat malam, gejala TB di luar paru, asal paru, seperti TB kelenjar, TB otak, dan lain-lain. Ronsen dada pada orang TB dengan HIV juga akan tidak khas. Pada gambar yang di atas ini, gambar yang di atas, ronsen yang di atas adalah gambar TBC pada orang biasa. Bercak-bercak putihnya itu di atas, ya, namanya infiltrat bagian atas. Tapi pada orang HIV, terutama bila CD4-nya, CD4 itu adalah sel-sel yang mewakili daya tahan kita, ya. Pada orang HIV, ronsennya tidak khas, karena di bawah. Jadi gambarnya seperti infeksi paru-paru biasa, seperti pneumonia. Jadi baik gejala klinis, ronsen torik, kadang-kadang pada pasien dengan HIV yang sudah lanjut, tidak khas lagi seperti pasien TB pada umumnya. Jadi gambaran TBC pada HIV kadang-kadang tidak khas. Nah, jadi diagnosa TB pada pasien HIV
baik TB sensitif obat maupun TB resisten obat, tidak berbeda dengan pasien kelompok bukan HIV. Cara mendiagnosanya sama saja. Diagnosa ditegakkan dengan pemeriksaan dahak, yaitu dengan tes cepat molekuler atau TCM. Selain TCM, pemeriksaan lainnya ada melalui urin, namanya lateral flow lipoarabinomanan atau LF-LAM. Tapi ini kita belum ada di sini, ya. Dan pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan BTA yang dulu sudah ada dan sekarang yang diutamakan adalah pemeriksaan dengan TCM. Bila pemeriksaan bakteriologis tersebut negatif, pasien bisa juga dibantu dengan pemeriksaan ronsen dada atau ronsen torak. Banyak yang tidak on cam kamera, mau nanti dibuka kameranya ya, tidak tahu untuk mengikuti kuliah apa tidaknya. Ya, ini sampaikan tadi selain TCM, BTA, pemeriksaan TBC pada pasien HIV juga bisa menggunakan lateral flow lipoarabinomanan, ya terutama pada HIV yang berat dengan CD4 kurang dari 200. Ya. Jadi ini prinsip yang harus diketahui, screening TBC pada HIV secara dua arah. Semua pasien HIV, orang dengan HIV/AIDS harus di-screening terhadap gejala TB. Jadi tiap kunjungan sekali sebulan pasien HIV ditanya gejala-gejala TB-nya. Kalau ada gejala TB-nya, kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosa TB seperti pemeriksaan sputum dan ronsen torak. Nah, demikian juga pasien TBC. Semua pasien TBC dilakukan pemeriksaan HIV. Jadi itu adalah pemeriksaan rutin. Nah, kalau ada pasien TBC maupun anak, dewasa, orang tua, walaupun tidak ada gejala HIV-nya, tidak ada risiko HIV-nya, semuanya diperiksa HIV. Di semua pasien TBC periksa HIV, semua pasien HIV di screening terhadap TBC. Jadi status dalam mendiagnosa TB itu harus dituliskan status HIV-nya. Apakah HIV-nya positif, apa HIV-nya negatif, atau kalau belum diperiksa ditulis HIV tidak diketahui. Jadi dalam membuat diagnosa TB ditulis pasien TB paru terdiagnosa klinis status HIV positif. Pasien TB paru terdiagnosa terkonfirmasi bakteriologis pasien dengan HIV negatif. Jadi dalam pas menuliskan diagnosa TBC pada pasien diagnosa pada pasien TBC harus dituliskan status HIV-nya. Jadi seperti ini nanti kira-kira membuat diagnosa pasien. Pasien TB paru atau TB esal paru. TBEP itu adalah TB esal paru, TB kelenjar, TB tulang, TB hati, dan lain-lain. Apakah TBC-nya terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosa klinis? Itu mungkin sudah kuliahkan kemarin. Kemudian ditulis status HIV-nya, status HIV positif, status HIV negatif, atau status HIV tidak diketahui. Ya, kalau mau lengkap lagi, ditulis lagi, sudah terapi ARV. ARV itu adalah antiretrovirus obat HIV-nya. Ini minimal pasien TB ditulis status HIV-nya. Kemudian pengobatan TB pada HIV sama saja dengan TB pada orang biasa yang bukan HIV. Ya, obatnya sama, lama pemberiannya juga sama. Ini kemudian sudah kuliah juga pada pasien pengobatan TBC pada pasien HIV itu selama 6 bulan, 2 bulan INH dipampisin pirazinamid etambutol, dilanjutkan 4 bulan INH dan dipampisin. Jadi ini dua panduan obat TB pada orang dengan HIV. Ini obat yang biasa yang di puskesmas di kita. Sedangkan panduan yang 4 bulan ini belum tersedia di Indonesia. Ya. Kita masih pakai panduan yang 6 bulan. Di 2 bulan INH dipampisin pirazinamid etambutol HRZE tambah 4 bulan HR INH dan dipampisin. Ya. Kemudian cara pemberian obat HIV dan obat tuberkulosis. Ya. Jadi kalau pasien sudah dikenal TBC dan sudah mendapat obat TBC sebelumnya,
Kemudian dia juga terdiagnosa HIV, maka obat HIV-nya langsung aja diberikan, obat TB dilanjutkan. Kemudian kalau pasien belum mendapat OAT itu obat anti tuberkulosis, ya, obat TBC. Pasien yang belum mendapat OAT, jadi pasiennya baru diketahui TB, baru diketahui HIV, maka diberikan obat TB dulu selama paling lama 2 minggu. Di dalam 2 minggu tersebut boleh diberikan obat HIV-nya atau ARV. Ya. Tapi kalau pasien sudah dikenal HIV, sudah mendapatkan antiretrovirus atau ARV, kemudian diketahui TB, maka obat TB-nya langsung diberikan tanpa menghentikan obat antiretrovirus. Sama dengan yang tadi, kapan memulai obat antiretrovirus pada pasien HIV. Jika belum diobati dengan antiretrovirus saat diagnosa TB, maka pemberian antiretrovirus obat ART-nya dilakukan setelah toleransi obat TB yang baik, tanpa melihat nilai CD4 dalam 2 minggu. Jika sudah dalam terapi obat HIV, ART, ARV itu sama, itu pendekatan yang berbeda, saya salah tulis kemarin. ARV, antiretroviral terapi, antiretrovirus itu sama obat HIV maksudnya. Jika sudah dalam terapi obat HIV, saat diagnosa TB, maka obat TB segera diberikan. Nah, jadi ini ada di Permenkesnya. Pada pasien dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengobatan antiretrovirus atau obat HIV-nya sesegera mungkin dalam 2 minggu pertama pengobatan TBC tanpa memandang nilai CD4. Nah, jadi kalau ada pasien TB dengan HIV bersamaan, obat TBC-nya diberikan dulu dalam 2 minggu, bisa saja 7 hari, bisa 10 hari, baru dimasukkan obat untuk HIV-nya. Kemudian pada pasien HIV dengan TB tersebut juga ada namanya obat pencegahan cotrimoxazole, jadi PPK pada pasien TB HIV. Di pengobatan pencegahan cotrimoxazole. Di semua pasien TBC dengan HIV positif yang berada dalam stadium klinis 3 dan 4 untuk HIV-nya, nanti bisa dicari sendiri ya klinis 3 itu apa, stadium klinis 4 itu apa, merupakan indikasi untuk PPK atau pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole. Jadi semua pasien TB dengan HIV, kalau HIV-nya stadium 3 dan 4, harus dapat obat pencegahan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu nama obatnya. Ya. Jadi beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan PPK tersebut adalah pneumonia, pneumocystis, abses otak toxoplasmosis, isospora belli. Ini adalah penyakit-penyakit oportunistik yang sering terjadi pada pasien HIV. Ini bisa dicegah dengan PPK. Di pengobatan pencegahan cotrimoxazole pada pasien TB HIV diberikan pada semua HIV stadium klinis 3 dan 4 atau CD4-nya kurang dari 200. Jadi pasien HIV itu diperiksa CD4, CD4 itu sel-sel daya tahan tubuhnya. Kalau kurang dari 200 itu harus diberikan PPK atau dia stadium klinis 3 dan 4. Pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole atau PPK itu diberikan sampai CD4 lebih dari 200 2 kali berturut-turut jarak 6 bulan atau selama 2 tahun kalau tidak ada pemeriksaan CD4 di rumah sakit tersebut. PPK ini juga diberikan pada semua pasien HIV dengan TB tanpa melihat CD4. Jadi kalau pasien HIV saja CD4 di bawah 200 diberikan PPK. Tapi pada pasien TB dengan HIV walaupun CD4-nya normal, walaupun 300, 400,